Adalah, nah, ini akan tetapi tidak ada persekutuan antara putra terang dengan putra kegelapan. Ya. Oke, kita lanjut Del. Waktunya. Ya, saudara-saudara nanti bisa dibaca. Ini adalah postingan-postingan saudara. Sebenarnya saudara bisa buka, scroll, ya, di dalam uh, pembuatan pembicara. Oke, Del, kita lanjut Del. Ya, ini saya coba mengajak saudara kembali kepada pemahaman tentang perasaan dan ini adalah materi-materi yang saya nilai bahwa di antara kita yang sudah berada di dalam kebenaran sekarang pun, kita masih sering menggunakan perasaan atau pendapat-pendapat. Kita sering menggunakan penilaian-penilaian, menggunakan perasaan dan pendapat. Jadi saya rasa kita perlu kembali merefresh tentang perasaan. Ya, kita coba lihat di sini. Tuhan bekerja sama dengan kemauan dan kegiatan manusia sebagai perantara. Inilah kesempatan dan kewajiban setiap manusia untuk berpegang pada Allah melalui firman-Nya, untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dan untuk menyambut dengan penuh kesungguhan secepatnya kepada ajaran-ajaran kemurahan yang dibuatnya. Ia harus belajar untuk percaya lalu mematuhi petunjuk ilahi di dalam Alkitab. Ya, saya ulangi. Ia harus belajar untuk percaya lalu mematuhi petunjuk ilahi di dalam Alkitab. Ia harus melandaskan imannya bukan pada perasaan, ya, melainkan pada kenyataan dan firman Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kutipan yang pertama ini, kita lihat perasaan itu lawannya adalah firman Allah. Jadi kalau artinya di sini ada dua orang, satu orang melandaskan kepada imannya kepada perasaan, yang satunya melandaskan kepada kenyataan dan firman Allah. Jadinya, artinya, kalau orang berlandaskan kepada perasaan, dia tidak berlandaskan kepada kenyataan dan firman Allah. Ya. Yang berlandasan kepada kenyataan dan firman Allah, ia itu dilandasi oleh apa? Ia harus belajar untuk percaya. Jadi artinya dia membangun iman. Jadi orang yang menggunakan rasio, ya, dalam pelajaran yang kita sudah dapat dari John Terinate, ya, perasaan itu rasa lawannya rasio. Jadi kalau orang yang menggunakan rasio dari petunjuk kutipan yang pertama ini, kita bisa lihat dia membangun iman. Ia harus belajar untuk percaya, lalu mematuhi petunjuk ilahi di dalam Alkitab. Artinya, dia membangun iman. Sedangkan perasaan itu berbeda dari hal itu. Ya, kita baca, ia harus melandaskan imannya bukan pada perasaan, melainkan pada kenyataan dan firman Allah. Jadi jelas kenyataan dan firman Allah ini adalah hasil dari proses pembangunan iman. Sedangkan perasaan itu tidak. Ya, oke, kita lanjut. Janganlah Anda mengukur imanmu dengan perasaan-perasaan. Jadi jelas kalau kita lihat dari kutipan yang pertama, perasaan jelas tidak didasari oleh firman, tidak didasari oleh pembenaran oleh iman. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin serta yang telah menerima kasih kebenaran yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Artinya hanya orang yang menggunakan rasio. Ya, kita lihat. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali penipu itu dalam penyamarannya. Oleh kesaksian Alkitab, kesaksian Alkitab artinya melalui apa proses pembenaran oleh iman. Kita bisa kenali kesaksian Yesus, kesaksian Alkitab adalah melalui proses belajar. Ya, jadi hanya orang-orang yang menggunakan rasio lah, ya, yang bisa mengenali penipuan itu dalam penyamarannya. Tapi kalau orang yang menggunakan perasaan, dia tidak akan bisa mengenali penipu-penipu. Ya, ujian akan datang kepada semua orang oleh penyaringan pencobaan. Ya, nah,
Jadi semua orang tidak terkecuali akan menghadapi penyaringan pencobaan. Orang-orang Kristen sejati akan nyata. Ya, jadi artinya hanya orang-orang Kristen yang menggunakan rasio, karena Kristen sejati tentunya tidak menggunakan rasa. Ya, yang menggunakan rasa adalah Kristen yang tidak sejati. Apakah umat Allah sekarang berdiri teguh di atas firman-Nya sehingga mereka tidak akan tunduk kepada bukti-bukti yang berdasarkan panca indera mereka? Nah, dalam kemelut yang seperti itu, apakah mereka bergantung kepada Alkitab dan hanya kepada Alkitab saja? Jika mungkin, setan akan mencegah mereka mengadakan persiapan pada hari ini. Nah, jadi jelas di sini jelas terlihat perbedaan antara rasa dan rasio. Jadi hanya orang-orang yang menggunakan rasio, ya, yang bergantung kepada Alkitab dan hanya Alkitab saja. Ya, ya. Nah, sedangkan lawannya, setan akan mencegah untuk mengadakan persiapan adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan rasio, tidak mau bergantung kepada Alkitab dan hanya Alkitab saja. Bicara Alkitab tentunya juga berbicara tentang kesaksian Yesus. Ia akan mengatur masalah-masalah sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan mereka, menjerat mereka dengan harta-harta dunia yang tadi di renungan doa, renungan pendahuluan, ya, menyebabkan mereka memikul beban yang berat, melelahkan, sehingga hati mereka dipenuhi dengan segala urusan kehidupan ini. Dan hari pencobaan itu boleh datang menimpa mereka seperti datangnya seorang pencuri. Ya, jadi cobaan-cobaan yang datang ini jangan dibilang kesusahan Yakub, ya, kedatangan ini atau pembantaian Yesus ke-9. Ini dan hari pencobaan itu boleh datang menimpa mereka seperti datangnya seperti seorang pencuri. Jadi pencobaan-pencobaan yang diciptakan oleh setan kan karena Tuhan tidak pernah melakukan pencobaan, yang buat pencobaan adalah setan. Jadi cobaan bagi orang yang tidak mau gunakan rasio itu akan seperti pencuri. Tapi cobaan bagi orang yang menggunakan rasio, ya, orang yang menggunakan perasaan itu akan seperti pencuri. Tapi orang yang menggunakan rasio dia akan mampu bertahan. Ya. Oke, jadi ingat rasa dan rasio. Ingat, kalau kita menilai-nilai dengan rasa, artinya dia tidak menggunakan pengetahuan. Karena rasio itu menggunakan pengetahuan. Orang yang tidak yang menggunakan perasaan artinya orang-orang yang tidak pernah belajar, yang tidak mau menggunakan talenta yang diberikan Tuhan kepada dia. Dia hanya mendasarkan kepada panca indera mereka. Ya, kita terus. Nah, kita lihat ini, kita baca langsung fokus kepada yang dihitamkan tadi. Pelajarilah firman Allah, jangan kamu dikendalikan oleh perasaan. Semua orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan harus mengetahui bahwa perasaan bukan iman. Ya, jadi kalau perasaan itu bukan iman, lalu yang iman yang mana? Tentunya lawannya, yaitu rasio. Jadi ingat, pelajarilah firman Allah, jangan kamu dikendalikan oleh perasaan. Jadi artinya, kalau orang menggunakan perasaan itu tidak mau mempelajari firman Allah. Yang mempelajari firman Allah adalah orang yang menggunakan rasio. Engkau akan tidak pernah mencapai kebenaran jika engkau mempelajari kitab suci dengan maksud membenarkan pikiran sendiri. Ya. Oke, nah kalau kita hanya membenarkan pikiran sendiri, artinya dia tidak membangun iman. Kalau membangun iman, otomatis dia menggunakan rasio. Oke, terus Dela. Ini susah-susah gampang untuk memahami rasa dan rasio ini. Ya, walaupun John Terry Nate sudah memposting di dalam nubuatan berbicara, tapi banyak yang kita sampai detik ini juga nggak sadar masih gunakan penilaian-penilaian dengan menggunakan perasaan. Ya, ini saya sampaikan supaya kita semua sadar kita udah mau melewati 2023. Saya tidak menuduh siapa, kenalilah diri Anda sendiri masing-masing. Dan jikalau sementara membaca, engkau mendapatkan keyakinan bahwa engkau melihat bahwa pikiran yang ada padamu tidak sesuai dengan perkataan Allah, janganlah engkau mencoba hendak menyesuaikan perkataan itu dengan perasaanmu. Nah, jadi artinya apa? Perasaan itu bertentangan dengan firman Allah. Sesuaikanlah pendapatmu dengan perkataan Allah. Ya. Nah, jadi lihat, perasaan itu bertentangan dengan perkataan Allah. Jangan biarkan hal-hal yang tadinya engkau yakini atau biasa engkau lakukan memerintah pikiranmu. Nah, jadi perasaan kita itu diperintah oleh hal-hal yang tadinya kita yakini. Ya.
Jadi kita bisa lihat di sini perasaan itu bisa memerintah kepada kita. Ya, jadi perasaan itu bertentangan dengan perkataan. Ya. Jadi, oke, kita terus. Tidak aman untuk percaya kepada perasaan atau kesan-kesan. Jika seorang yang hendak mencari keselamatan bertanya apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, pengajar teori pengujian moral modern akan menjawab, hanya percaya kepada Yesus bahwa ia akan menyelamatkanmu. Tapi pada saat Yesus ditanya pertanyaan seperti ini, ia menjawab apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Apa yang kau baca di sana. Dan pada saat orang bertanya menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya seluruh isi Alkitab. Ya, artinya apa? Rasio itu adalah pembenaran oleh iman. Ya, jadi jangan percaya kepada perasaan. Perasaan artinya bukan pembenaran oleh iman. Jadi rasiolah yang pembenaran oleh iman. Oke, kita terus saja. Terus Del. Nah, ini tentang pendapat-pendapat dan tradisi. Saya jawab. Kita baca sama-sama. Tidak jarang pikiran orang-orang, bahkan pikiran hamba-hamba Allah, dibutakan oleh pendapat-pendapat dan tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran palsu. Sehingga mereka hanya mampu menangkap sebagian saja perkara-perkara besar yang ia sudah nyatakan dalam firman. Ya. Jadi kita ini banyak menggunakan perasaan. Dan kita juga banyak menggunakan pendapat-pendapat. Ya. Pendapat-pendapat itu dipengaruhi oleh apa? Banyak pikiran hamba-hamba Allah dibutakan oleh pendapat-pendapat dan tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran palsu. Jadi artinya rasa dan pendapat itu dua-duanya sama-sama bertentangan dengan rasio. Oke, kita lanjut. Kenyataan bahwa ajaran-ajaran tertentu telah dianut sebagai kebenaran selama bertahun-tahun oleh umat kita adalah bukan suatu bukti bahwa berbagai pendapat kita adalah benar. Ya, jadi kesimpulannya kita coba lihat kesimpulan yang saya buat. Nanti saudara bisa uji, saudara bisa baca kembali perasaan sama dengan pendapat. Ya. Perasaan dan pendapat dipengaruhi oleh panca indera dari lingkungan, pergaulan, latar belakang pendidikan, status, dan informasi yang didengar bila kurang pengetahuan. Rasio itu tingkat pengetahuan. Dalam pemahaman akan firman Tuhan ditentukan oleh membaca. Ya, tadi kita sudah sama baca bahwa tingkat pengetahuan itu ya dipengaruhi oleh pembangunan iman, yaitu belajar, mengerti, percaya, berbuat, dan itu adalah rasio. Rasio adalah lawan daripada perasaan. Pengetahuan firman Tuhan cenderung bertolak belakang dengan perasaan. Ya, tadi kita udah sama-sama baca. Pengetahuan firman Tuhan berubah sesuai dengan bacaannya. Ya, jadi artinya rasio kita itu tidak sempit, tidak berhenti. Ya, kita sesuai dengan bacaannya kita. Perasaan atau pendapat, perkataan dapat berubah menyesuaikan perubahan lingkungan, pergaulan, latar belakang, pendidikan, status, dan informasi yang didengar bila kurang pendapat. Ya, jadi tergantung kita hari ini bergaul sama siapa, yaitulah perasaan kita. Karena tidak didasari oleh membaca. Jadi tergantung kita pergaulannya dengan siapa. Kalau kita bergaul dengan Wako Texas, ya kita nanti akan mempunyai perasaan dan pendapat perkataan sesuai dengan wawasannya orang Wako Texas. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang vanguard, ya nanti akan kita terbangunlah dengan perasaan cenderung digunakan orang yang kurang memahami atau kurang pengetahuan. Jadi orang kenapa banyak menggunakan perasaan? Menurut saya begini, menurut saya begini. Kenapa? Kenapa orang itu menggunakan pandangan-pandangannya dia? Kenapa dia menggunakan perasaan-perasaannya? Karena dia tidak mau menggunakan waktunya untuk menambah pengetahuan. Dan umumnya perasaan itu digunakan untuk
menguntungkan posisinya dia, ya, menguntungkan posisinya dia, ya, mengamankan posisinya dia. Dia tidak akan mungkin menilai segala sesuatu itu menggunakan perasaannya yang merugikan dirinya. Ya. Jadi ingat, di antara kita masih banyak yang menggunakan perasaan. Jadi di sini pelajaran ini saya mau menunjukkan bahwa rasiolah yang Tuhan hargai. Rasio dipengaruhi oleh kita belajar. Jangan kita gunakan perasaan atau pendapat. Ya. Tadi kita udah baca semua petunjuknya, bahwa perasaan jangan pernah kita jadikan dasar penilaian-penilaian kita. Banyak di antara kita menggunakan penilaian-penilaian menggunakan perasaan. Kenapa kita menggunakan perasaan? Karena kita malas baca. Ya, jadi mulai dari saat ini gunakanlah waktu kita untuk membaca. Dengan Anda membaca, nanti akan penilaian-penilaian saudara akan dipengaruhi oleh wawasan saudara, bukan dipengaruhi oleh rasa. Kenapa saudara menggunakan rasa? Karena saudara belum baca. Ya. Kalau saudara misalnya memasak, saudara nggak tahu masak, saudara tidak mempelajari masak. Saudara kalau ditanya bagaimana caranya bikin nasi goreng, oh begini, 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 padahal dia nggak pernah mempelajarinya. Pasti dia akan menggunakan rasa-rasa dalam menjawab. Kira seperti itu. Tapi kalau dia sudah mempelajari, pasti dia akan menjawab dengan pengetahuannya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Ya. Nah, kita coba lihat yang di bawah ini, ya, pedoman beragama. Ya, pedoman beragama ini hal yang simpel-simpel nih saya coba bangunkan kepada saudara. Matius 7 ayat 21 dan Yohanes 14. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, ya, yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi ini pedoman beragama, yaitu bukan hanya setiap orang yang berseru-seru, ya, melainkan yang melakukan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Allah. Ya, jadi artinya iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi artinya iman, ya, iman itu harus lengkap dengan perbuatan. Iman itu harus didasari dengan belajar. Tanpa belajar, dia tidak akan mempunyai iman. Ya, jadi inilah yang namanya rasio. Ini namanya beragama, bukan berperasaan. Oke, lanjut. Ya, ya nggak tuh. Nah, ini Ellen G. White. Kalau tadi dua ayat di atas itu ayat Alkitab, kita sekarang lihat Nyonya White. Dengan mulut mereka menunjukkan banyak kasih, tapi hatinya menyengajakan laba yang keji. Karena mereka mendengarkan firman-Mu, tapi mereka tidak melakukannya. Ya. Jadi lihat ini adalah contoh dari orang-orang yang tidak melaksanakan pembenaran oleh iman. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat dari rasio dan rasa, artinya orang-orang ini belajarnya menggunakan perasaan. Penilaian-penilaiannya dia menggunakan perasaan atau pendapat-pendapat manusia. Kalau dia menggunakan rasio, otomatis dia membangun iman. Oke? Nah, kita baca di sini. Orang-orang yang digambarkan di sini senang mendengarkan firman Allah, tetapi hanyalah sepintas lalu saja. Ya, saudara-saudara lihat orang-orang di Waco, Texas sana, saya langsung fokus saja orang-orang yang punya tipu di mulut. Ya, ini kita tidak bicara lalang karena orang-orang yang disoroti oleh Nyonya White ini tegas-tegas adalah dialamatkan kepada orang-orang yang menerima pekabaran tongkat, tapi tidak mau sepenuhnya. Ya. Kenapa? Karena bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Ya. Orang-orang yang digambarkan di sini senang mendengarkan firman Allah. Siapa bilang orang Waco Texas tidak senang mendengarkan firman Allah? Yang tidak senang mendengar firman Allah adalah orang-orang Advent, lalang-lalang. Kalau dikasih kebenaran dia tolak. Tapi kalau orang-orang ini dia menerima ajaran tongkat gembala, tapi ia hanyalah sepintas lalu saja.
Kenapa dikatakan sepintas lalu saja? Karena mereka tidak mau pemahamannya bertentangan dengan pendapat yang mereka punya. Saya berharap tidak seorang pun yang ada di sini hanya adalah mendengar, melainkan akan melakukan sesuatu dari hal itu. Hanya pelaku-pelaku firman yang dibenarkan. Nah, firman yang dimaksud adalah termasuk gulungan-gulungan kebenaran yang bertentangan dengan pendapat-pendapat yang lama. Marilah kita bertelut untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah dapat menolong kita. Bukan untuk hanya menjadi orang-orang yang mengakui kebenaran, melainkan supaya menjadi pelaku-pelaku yang sesungguhnya dari kebenaran itu. Ya, artinya pembenaran oleh iman. Oke, kita lihat di sini ukuran dari sorga ini. Ya, ini saya coba merefresh saudara-saudara sekalian. Kita di 2024 kita coba usaha kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar mengakui kebenaran. Mungkin selama ini di antara kita masih banyak yang mengakui kebenaran. Sebagaimana saya sendiri juga demikian. Saya jujur masih sebagian besar dalam hidup saya hanya sekedar mengakui kebenaran. Ya. Tapi dalam melaksanakan banyak yang saya belum lakukan. Salah satunya adalah yang seperti tadi, bagaimana kita menjadikan Tuhan yang utama. Ya, kita masih menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini masih menjadi satu satu perhatian kita. Itu juga satu perjuangan. Masing-masing saya yakin masih berjuang untuk hal yang satu itu. Ya, pada pemandangan Allah, kekayaan dan kedudukan tidak akan meninggikan seseorang di atas orang lain. Nilai dari manusia itu diukur di dalam sorga sesuai dengan kapasitas dari hatinya untuk mengenal Allah. Pengetahuan inilah yang merupakan mata air dari mana mengalir keluar kekuatan. Ingat, jadi kita itu dinilai di dalam sorga itu bukan dari kedudukan atau kekayaan, tapi dari nilai kita mengenal Allah. Mengenal Allah artinya apa? Rasio, ya, bukan perasaan, bukan pendapat yang tadi kita baca di atas. Ya, sekarang kita coba lihat dari ayat yang tadi, kita coba rumuskan ke bawah. Ya, kita coba bagi. Ya, ada dua jenis orang, dua-duanya mengakui punya kasih. Ya, yang satunya dia punya kasih hanya sampai di berseru-seru, mengakui, mendengar dengan mulutnya. Ya, coba kita ke atas. Delah ke atas. Ya, ke atas lagi sedikit. Ke atas lagi sedikit. Ke atas, Del. Ayo, terus, terus. Oh, dengan mulutnya mereka menunjukkan banyak kasih. Ya, jadi mereka itu punya kasih. Ya, tapi hatinya menyengajakan laba yang keji. Jadi artinya orang ini juga punya kasih. Ya, kita juga punya kasih. Ya, orang-orang yang melaksanakan punya kasih, dia juga punya kasih. Geser ke bawah lagi, Del. Geser, Del. Ya, kita lihat di sini. Berseru-seru mengakui mendengar dengan mulutnya, ya. Ini jadi orang-orang yang seperti ini dia punya kasih, tapi kasihnya dia hanya sampai dia mendengar dengan mulutnya berseru dan mengakui. Sedangkan kasih yang Tuhan minta adalah melakukan, menuruti, memegang, mengenal. Ya. Tadi kita baca dari ayat-ayat. Ya, jadi kasih yang inilah yang kita harus hidupkan. Di 2024, marilah kita berjuang untuk mendapatkan kasih yang kedua ini. Jangan kita masuk di dalam kasih yang pertama. Karena kasih yang pertama hanya dipengaruhi oleh perasaan dan pendapat-pendapat. Sedangkan kasih yang di bawah itu dipengaruhi oleh rasio. Atau dengan kata lain, pembenaran oleh iman. Sehingga agar pendapat dan perkataan itu tidak berbeda dengan firman Tuhan yang masih terus berkembang dan berbuka, maka langkah pertama beragama adalah benaran oleh iman harus dilakukan. Belajar, mengerti, dan percaya. Kemudian langkah selanjutnya melakukan, yaitu menyeimbangkan antara teori, pengetahuan dengan perilaku. Jadi kita sejauh ini banyak punya teori-teori, tapi dalam perilaku kita banyak kekurangan. Agar selain meningkatkan nilai daripada mata Tuhan di mata Tuhan, juga untuk menghindarkan dari angin-angin pengajaran. Ya, saudara-saudara sekalian, sayang Oi nggak ikut di sini. Oi ikut nggak ya? Ya, kita sekarang sudah sampai di akhir 2023. Kita sudah sangat banyak cukup untuk mempelajari teori-teori.
Yang dulu-dulu kita tidak pahami, kita sekarang pahami. Banyak gulungan-gulungan kebenaran yang semakin hari semakin terbuka. Ya, ini akibat apa? Karena kita belajar menggunakan rasio. Kita tidak belajar menggunakan perasaan atau pendapat. Kalau belajar dari perasaan dan pendapat, maka dia tidak mau berbeda dari pendapat-pendapat yang mereka udah pegang. Ya, mereka tidak akan berkembang. Ya, nah, pada kesempatan ini kita harus menghidupkan langkah yang paling terakhir, yaitu selain belajar, mengerti, percaya, kita harus tambah lagi melakukan. Saudara-saudara sekalian, kita ini banyak yang seperti orang yang demam panggung. Ya, kita banyak orang yang demam panggung. Apa itu? Yaitu kita punya teori banyak, tapi pada saat kita berhadapan dengan suatu ujian-ujian, banyak kita lupa dengan teori-teori. Kita sudah banyak belajar tentang kita harus rendah hati. Ya, kita harus rela untuk dihina, rela untuk dipermalukan, rela untuk dipandang rendah. Tapi pada saat kita berhadapan dengan sebuah ujian praktek, ya kita seperti orang demam panggung. Ya, semua teori sudah dipersiapkan, tapi ketika sudah naik di atas panggung, kita seperti orang lupa. Kita seperti orang lupa. Ya, ya banyak di antara kita dan saya sendiri juga demikian di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saya masih banyak yang memandang, wah saya begini. Seperti bangsa Israel, ya merasa yakin bahwa dirinya istimewa. Tuhan akan jaga saya. Tuhan akan begini. Tapi di dalam teorinya kita sudah sama-sama belajar seperti tadi. Tapi di dalam praktek masing-masing kita masih banyak yang demam panggung istilah sehari-hari. Kita banyak yang masih menggunakan pikiran-pikiran sendiri. Banyak kita masih menggunakan pendapat-pendapat sendiri. Pada tahun 2024 ini, marilah kita berubah. Ya, kita mencoba menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan antara teori pemahaman kita yang sudah sedemikian jauh dengan pengetahuan pengetahuan apa dengan perilaku kita seimbang, ya. Dengan kita seimbang, maka nilai kita berharga. Kalau kita tidak menyeimbangkan, maka kita hanya seperti yang tadi itu, dengan mulutnya, ya, dengan mulutnya dia menyampaikan kebenaran, tetapi dalam tindakannya masih mengejar laba. Siapa yang tidak mengejar laba? Saya sendiri, ya, walaupun saya ngajar begini, jujur saya juga masih mencari nafkah, masih mementingkan, masih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saya. Dela, kita lanjut. Del yang keempat dilewati nomor 5 aja, Del. Saudara-saudara, kalau ada yang mau komentar, silakan. Karena ini sebenarnya masih panjang nih, saya punya 10. Lewatin deh lah. Del, lewatin aja deh. Ya, ini sebenarnya saya mau mengulas lagi kembali tentang ramalan kita semua. Orang-orang banyak mengira bahwa peperangan yang terjadi sekarang adalah peperangan yang menggenapi nubuatan perang Raja Utara Raja Selatan. Pada dasarnya tidak. Dela loncat deh. Nomor 6 deh. Ya. Nah, saya tadinya mau menampilkan itu dengan mau menunjukkan gambar-gambar atau mungkin tampilkan aja Del 4A, 4B, 4C Del. Singkat aja Del. Kita sudah pelajari bahwa perang yang terjadi di Palestina sekarang di jalur Gaza pada dasarnya adalah penggenapan dari Yeremia 25. Yeremia 25 ayat 32 dan 33 dan Yeremia 30 yaitu angin yang berembus dari negara satu bangsa kepada bangsa yang lain. Jadi apa yang terjadi di jalur Gaza sekarang pada dasarnya bukan perang bagaimana yang kita tunggu-tunggu, ya. Nah, kita bisa menyimpulkan itu apa dari kita lihat ini ada pemberitaan-pemberitaan saya coba kumpulkan
Dan pemberitaan ini menggambarkan jelas bahwa kita punya penyimpulan tidak salah. Bahwa ini pada dasarnya adalah perang dari Yeremia 25 ayat 32 dan 33. Kita lihat dari judulnya. Israel lanjutkan serangan di Gaza meski tanpa dukungan AS. Ya, coba lihat ini tidak didukung oleh Amerika. Padahal kalau perang Raja Utara dan Raja Selatan, perang dunia ketiga, kita tahu bahwa Israel ini tentunya dia gabungan dengan Assyria, ya. Maka otomatis Amerika pasti akan berada bersama dengan Israel. Tapi dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini, di dalam pemberitaan-pemberitaan terakhir ini, itu Amerika sudah mulai tidak sepakat dengan Israel. Dia lanjut, ya. Jadi ini sebagai bukti nubuatan Alkitab itu tidak salah. Beruntunglah kita telah diberikan petunjuk-petunjuk. Jadi dengan kita diberikan petunjuk seperti yang tadi kita belajar tentang profil manusia, umat Allah di akhir zaman, kita diberikan guidance-guidance bahwa yang terjadi di depan ini apakah nubuatan perang Raja Utara Sakaria pasal 14 atau tidak. Ya, jangan serta-merta ada orang mengatakan angin perang dunia ketiga langsung kita juga ikut-ikutan sepakat. Oh iya ya ini perang dunia ketiga. Ya, nubuatan harus lebih tinggi kita junjung tinggi dari pendapat-pendapat manusia. Ya, seperti tadi yang saya katakan, kita sebagian masih banyak yang menggunakan pendapat-pendapat menjadi penilaian-penilaian. Kita hentikan di 2024 kita berhenti dengan menggunakan pendapat-pendapat. Ya, kita junjung tinggi demikian tertulis dan demikian tertulis terbukti jelas lebih akurat. Ya, kita lihat sekarang ini berita yang lain lagi nih. Ini Rabu 25 Oktober. Ya, Amerika Serikat serukan pertempuran di jalur Gaza dihentikan. Nah, kalau Amerika itu sebagai Assyria, dia memang menjunjung tinggi perang dunia ketiga, dia tidak akan mungkin dia tidak bersepakat dengan Israel yang sekarang ini. Dia lanjut deh. Berita-berita ini menggambarkan apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Yang rencana-rencana Tuhan diberitahukan kepada kita hanya melalui nabi-nabi dan apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Dan ini adalah bukti dari apa yang kita saksikan dari hari ke hari. Jadi jangan mudah kita tergiring oleh pikiran-pikiran pendapat-pendapat orang ya. Seberapa menariknya, seberapa meyakinkannya itu pendapat-pendapat. Tetap saja kita harus junjung tinggi akan Alkitab dan Roh Tuhan. Oke, Dela yang bawa deh. Yang bawahnya deh. Nah, Israel kehilangan dukungan dunia. Netanyahu mulai berselisih dengan Joe Biden. Ya, nah, saudara kalau saudara baca begini, apakah saudara masih mau mengatakan ini adalah arah kepada perang dunia yang ketiga? Bukankah ini lebih mengarah kepada penggenapan dari Yeremia 25 ya ayat 32 dan 33 dan Yeremia pasal 30. Saya lupa ayat berapa yang kita sudah sama-sama pelajari ya. Jadi saudara, walaupun banyak orang analisa-analisa ahli-ahli militer mengatakan ini akan perang dunia ketiga, jangan saudara terkecoh ya. Nubuatan Alkitab lebih tinggi daripada mereka semua punya analisa. Ya, karena apa? Karena yang menciptakan dunia ini dan menciptakan mereka yang buat analisa adalah Tuhan. Tidak mungkin lebih pintar mereka daripada yang menciptakan. Ya, oke. Kita lanjut Dela nomor 6. Ini semua adalah berbicara tentang pendapat, ya. Yang bagian yang ini adalah juga berbicara tentang pendapat. Hati-hati dengan ragi orang Parisi dan Saduki. Ya. Ini mau berbicara tentang, mari kita baca catatan. Ini tulisan saya. Pelajaran bahwa hati-hati akan musuh dalam selimut. Setan bekerja tidaklah terang-terangan. Ia menggunakan orang-orang yang dapat menyusup dengan halus dan perlahan-lahan. Siapa yang tidak waspada dan bersungguh-sungguh, merekalah yang akan menjadi korbannya. Peringatan ini diingatkan Yesus kepada murid-muridnya
agar adanya permintaan tanda atau bukti dahulu untuk sesuatu apakah benar atau tidak, murid-murid tidak memikirkan sejauh pikiran Yesus. Dengan tidak pekanya pikiran murid-murid nasihat ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ya, ragi yang ditaruh dalam tepung dengan tidak kelihatan mengubah segenap adonan menurut sifatnya. Kita demikian juga jika kepura-puraan diizinkan berada di dalam hati, ditembusinya tabiat dalam kehidupan itu, suatu contoh yang menarik tentang kepura-puraan orang Farisi sudah ditegur oleh Kristus dalam mencela kebiasaan kurban yang olehnya kelalaian dalam kewajiban sebagai anak disembunyikan di bawah kepura-puraan berupa dermawan kepada bait suci. Ahli Taurat dan Farisi sedang memasukkan prinsip-prinsip yang menyesatkan. Mereka menyembunyikan kecenderungan doktrin mereka yang sebenarnya dan menggunakan setiap kesempatan untuk memasukkannya sedikit demi sedikit dengan lihainya ke dalam pikiran para pendengarnya. Sekali diterima, prinsip-prinsip yang salah ini bekerja bagaikan ragi dalam tepung, nembusi dan mengubah tabiat. Ajaran yang menyesatkan inilah yang sangat mempersulit orang banyak untuk menerima firman Allah. Jadi ingat, cara kerjanya setan itu adalah seperti ini, ya, melalui orang-orang yang disusupkan ke dalam. Nah, kita lihat yang dihitamkan saja. Golongan ini tidak menyerang hukum yang terang-terangan, melainkan mengemukakan teori-teori yang bersifat mengadu untuk melemahkan prinsipnya. Mereka menjelaskannya agar dapat merusakkan kekuatannya. Oke, kita nanti bisa baca lebih lanjut ya, saudara-saudara. Jadi intinya, ya, ragi Parisi dan Saduki. Hati-hati dengan ragi Parisi dan Saduki. Ini ada salah satu khotbah Nyonya White di dalam Kerinduan Segala Zaman. Ya, judulnya hati-hati dengan ragi Parisi dan Saduki. Jadi kalau sampai dibilang hati-hati, artinya ini juga akan menjadi suatu hal yang berbahaya di dalam periode kita yang paling terakhir. Sebagai orang-orang yang pembaca-pembaca dari tulisan-tulisan Ellen G. White. Oke, kita terus Dela. 7 Del. Mungkin yang ketujuh nanti kita sahabat yang berikutnya ya. 8 Dela. Ini 10 menit saya akan mau bacakan yang ke-8. Ya, ini yang ke-8. Memahami suatu kesusahan penderitaan merupakan keuntungan bagi umat yang berdosa. Ya, kita lihat ini yang untuk menjawab pertanyaannya Saudara Victor. Memahami sesuatu kesusahan dan penderitaan merupakan keuntungan bagi umatnya yang berdosa. Ya, jadi kesusahan dan penderitaan merupakan keuntungan bagi umat yang berdosa. Ya, kita landasan kita adalah Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, Petrus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Ya, jadi kata-kata ini memang susah untuk kita pahami, tapi pada akhirnya nanti kita akan bisa mengerti. Segala pencobaan yang dilawan Kristus itulah juga yang kita rasa begitu sukar untuk melawannya. Dela digedein aja deh. Itu yang kanannya nanti aja deh. Gedein aja. Catatanku tuh dilewatin aja. Nah, oke. Segala pencobaan yang dilawan Kristus itulah yang juga kita rasakan begitu sukar untuk melawannya. Pencobaan itu dikerahkan kepadanya dengan derajat yang sama kuatnya sebagaimana keadaan tabiatnya jauh lebih tinggi daripada kepribadian kita. Dengan beratnya dosa yang dahsyat yang menekankan dia. Kristus melalui ujian terhadap selera, terhadap kecintaan kepada dunia, dan kecintaan terhadap pertunjukan yang menunjukkan kepada sifat takabur. Inilah pencobaan yang menyalahkan Adam dan Hawa yang mudah sekali mengalahkan. Ya. Jadi Kristus telah melalui ujian terhadap selera, terhadap kecintaan kepada dunia, dan kecintaan terhadap pertunjukan yang menuntun kepada sifat takabur.
Inilah percobaan yang mengalahkan Adam dan Hawa dan yang mudah sekali mengalahkan kita. Jadi ini juga yang akan menjadi cobaan bagi kita, yaitu kecintaan terhadap pertunjukan, selera, kecintaan kepada dunia ini. Ya, ingat ini adalah hal-hal yang bisa menjatuhkan kita sebagaimana yang mengalahkan Adam dan. Oke, kita sekarang yang berikutnya nih. Penderitaan, aniaya, dan kekerasan bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai suatu berkat. Ya, kita coba baca di sini. Ini yang pertama. Saya langsung fokus kepada yang digariskan saja. Unak dan duri, kesusahan dan pencobaan yang membuat hidup manusia itu menderita. Unak dan duri dan kesusahan dan pencobaan yang membuat hidup manusia itu menderita telah dibuat demi kebaikan manusia sebagai satu latihan yang amat diperlukan di dalam rencana Allah mengangkatnya dari puing-puing kehinaan yang dibawa dosa itu. Ya, ini kutipan yang pertama, saudara. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, jadi bagi manusia yang berdosa, kesusahan dan pencobaan itu dan yang membuat hidup manusia itu menderita, itu merupakan suatu kebaikan bagi manusia yang berdosa itu. Ya. Jadi bagi manusia yang berdosa itu suatu kesusahan, pencobaan, penderitaan itu adalah sesuatu yang merupakan kebaikan bagi manusia itu. Kenapa? Melalui kesusahan dan pencobaan, ia mendapatkan suatu latihan yang amat diperlukan untuk mengangkat manusia yang jatuh dalam dosa itu. Kalau manusia yang jatuh dalam dosa ini tidak pernah dibuat kesusahan, tidak mau diberikan penderitaan, tidak mau diberikan pencobaan, lalu apa yang bisa membangunkan dia ya terhadap kondisinya dia yang di dalam kejatuhan di dalam dosa? Ya, sama halnya kayak orang Advent, kalau tidak dibuat dia sadar bagaimana membangunkan dia yang buta, miskin, buta dan telanjang ini. Kalau dia tidak bisa melihat bahwa dirinya buta dan miskin, buta dan telanjang. Jadi dengan penderitaan, orang ini tidak bisa menjadikan dirinya tinggi hati. Tapi kalau dia dibikin hidupnya nyaman, ya, dibuat hidupnya tidak ada kesusahan, kira-kira bisa nggak dia melihat bahwa ada sebuah pelanggaran atau ada sesuatu yang harus dia ubah di dalam praktek agama? Ya. Jadi kita lihat dari kata-kata ini, saya nggak bisa bicara terlalu luas karena waktu. Saya cuma sekilas nanti untuk 2 minggu yang akan datang. Unak dan duri kesusahan pencobaan yang membuat hidup manusia itu menderita telah dibuat demi kebaikan. Ya. Jadi merupakan suatu keuntungan bagi manusia mendapatkan penderitaan. Walaupun kita sakit, tapi penderitaan itu merupakan keuntungan bagi manusia. Nah, melalui penderitaan, dia akhirnya sadar bahwa ada yang masih perlu dibenahi di dalam diri. Tapi kalau dia dibuat bergelimpangan harta, bergelimpangan keuntungan, mungkinkah dia akan mencari Tuhan? Tidak akan. Ya. Oke, kita terus. Pengharapan tampaknya sia-sia, kekecewaan menjarah kita. Pada saat-saat yang menakutkan ini, kita harus belajar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada jasa-jasa penebus. Dan di dalam keadaan yang tidak berdaya itu, jatuhkanlah diri kita ke atas juru selamat yang tersalib dibangkitkan. Ya, kita tidak akan pernah akan binasa jika melakukan ini. Tidak pernah. Harapan tampaknya sia-sia, kekecewaan menjarah kita. Pada saat-saat yang menakutkan kini, kita harus belajar, percaya dan bergantung. Nah, saudara lihat, bukan pada saat kita lagi kaya, bukan pada saat kita lagi bergelimpangan kekuatan, wewenang, kekuasaan, harta, tetapi pada saat kita sedang kecewa, ya, kita harus belajar, percaya, bergantung sepenuhnya kepada jasa penebus. Oke, kita lanjut. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Kita terlalu kecewa, dan cepat berseru apabila pencobaan menggoncangkan kita, apabila kita diminta sabar untuk bertahan dan meminta kasih karunia untuk mengatasi.
Ia mengizinkan kita menghadapi penderitaan, aniaya, dan kekerasan bukan sebagai suatu kutuk, tapi sebagai suatu berkat yang terbesar di dalam hidup. Ya. Jadi itu sebagai berkat yang terbesar dalam hidup. Begitu sedikit pengorbanan, begitu sedikit penyangkalan. Kita harus, oke, adalah terus ya. Kita harus ikut ambil dalam Kristus di dalam penderitaannya apabila kita ingin duduk dalam kemenangan dengan Dia di atas tahtanya. Barang siapa yang menjamah salah seorang dari umat pilihannya berarti menjamah Dia. Ya, mungkin nanti kita akan baca 2 minggu lagi biar jelas. Ya, ini mohon maaf karena waktu tidak cukup, kita tidak bisa menuntaskan pelajaran kita pada saat kesempatan ini. Nah, itu Tuhan tidak menjanjikan umatnya pembebasan dari segala penderitaan dan pencobaan. Itu kita lihat lagi justru di dalam kelemahannya kuasaku kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke, nanti kita akan baca 2 minggu lagi. Kita akan bahas. Mungkin kita tutup sahabat dulu, saya yang berdoa. Ayo.